Bapak Ibu peserta kegiatan hari ini dimohon untuk menempati tempat duduk yang di depan terlebih dahulu. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan penyertaannya sehingga kita dapat berkumpul di acara Kombel Diseminasi Budaya Disiplin Positif dan Pengenalan Kesulitan Belajar pada siang hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman gelap hingga terang benderang. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ada Mukaromah MPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Bekasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Akasek SMA 10 Bekasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Esti Wikartini MPD dan Ibu Dwi Asmarwati MPD selaku pembicara yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, guru semua yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk kegiatan Kombel hari ini. Alhamdulillah, sebelum mengawali kegiatan hari ini, agar berjalan dengan lancar dan kondusif, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Di antaranya adalah yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti kita yaitu diseminasi budaya disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Esti. Dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Mukaromah MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu Firu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang selalu setia mungkin yang mendampingi Bapak Ibu semua dalam kegiatan komunitas belajar. Yang kami ada penjamin untuk maaf sebagai PIC-nya untuk kegiatan komunitas belajar. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya pada siang hari ini saya bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya dalam kegiatan komunitas belajar. Sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW hingga kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk selalu belajar Bapak Ibu, sehingga apa yang kita lakukan ke depannya terus memberikan manfaat untuk kita maupun peserta didik kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kombel untuk hari ini temanya sangat menarik Bapak Ibu, tentang budaya positif budaya disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang budaya positif atau budaya disiplin positif, ini sebenarnya acuan kita adalah bagaimana kita berpikir dalam suatu kerangka. Kita harus ada kesadaran diri atau self awareness kesadaran diri tanpa disuruh, tanpa diminta kita lakukan. Nah ini sebenarnya disiplin positif itu kesana nanti Bapak Ibu, bukan hanya dari sisi
siswa, tapi juga Bapak Ibu guru. Contohnya, kita pemerintah dengan memfasilitasi ya PMM, aplikasi PMM dengan segala fiturnya yang bisa kita lakukan belajar mandiri, antara lain kita juga ada Kombel. Ini harus ada kesadaran diri Bapak Ibu, tanpa harus diminta, disuruh oleh koordinator, oleh PJ-nya. Ayo kita ya diinfokan saja, atau dengan jadwal yang sudah kita buat, Bapak Ibu bersama-sama melaksanakan. Itu adalah disiplin positif, tanpa diminta, tanpa disuruh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk anak juga demikian Bapak Ibu. Ketika sekolah sudah menerapkan aturan siswa sampai di sekolah pukul 6.30, tanpa menolak, tanpa apa, siswa dengan kesadaran diri hari di sekolah pukul 6.30. Dari hari Senin kegiatan upacara, Selasa sholat duha ya, Rabu literasis, Kamisnya sholat duha, dan Jumatnya tadarus. Kemudian yang non Islam juga lakukan kegiatan keagamaan. Itulah sebenarnya Bapak Ibu, itu ya. Nah, ketika kita bicara tentang budaya positif, memang tidak ada reward dan punishment Bapak Ibu. Ya, reward dan punishment itu tidak ada. Ya. Artinya bagaimana kalau kita tidak ikut, misalnya ini, Bapak Ibu yang ikut Kombel sekian jam, sekian pertemuan, nanti dapat sertifikat. Gitu kan? Yang tidak ikut Kombel dapat sertifikat enggak? Itulah yang namanya restitusi. Ya, bukan hukuman. Mungkin kalau misalnya ini sanksi ya, bukan sanksi ya Bapak Ibu. Konsekuensi, maaf. Konsekuensi karena tidak ikut kegiatan, ya sudah tidak dapat sertifikat. Konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya positif. Kebetulan di samping kiri saya sudah calon guru penggerak CGP ya, jadi akan lebih paham ya tentang ini. Inilah Bapak Ibu, kita sebagai sekolah penggerak ya yang sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun ketiga, kita harus sudah lebih paham ya tentang istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Nah, ini persoalan budaya positif ya, budaya disiplin positif ini memang harus bukan mulai lagi, harus kita betul-betul istiqomah lakukan. Apalagi kita sebagai ASN Bapak Ibu, itu ya, tugas kita sebagai guru ya dan lainnya, ini menjadikan sebuah kesadaran diri kita semua ya. Sebelum kita meminta kepada anak, kita juga harus lakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya kira jika kita sudah lakukan hal ini ya, kemudian juga tentang kesulitan belajar Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, ini ada sebuah trik ya, selain trik juga pola-pola ini sudah dilakukan ya oleh beberapa sekolah yang saya kira sampai sekarang pun juga masih relevan Bapak Ibu, terkait dengan tutor sebaya atau tutor sejawat, teman sejawat, baik guru maupun siswa Bapak Ibu. Dengan adanya tutor sejawat atau teman sebaya ini, itu bisa mengurangi atau mempersempit gap kompetensi baik siswa maupun guru. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu guru mengajari kelas matematika misalnya, cari siswa yang terbaik, yang terpintar di matematika itu siapa. Mungkin tidak cukup hanya satu orang, mungkin bisa lebih dari satu orang. Itulah di sana sebagai tutor ya Bapak Ibu ya, sebagai tutor untuk teman-temannya di bidang matematika, fisika, kimia, dan yang lainnya. Sama Bapak Ibu. Ini ya sebenarnya kalau kita terapkan sangat luar biasa. Ini untuk siswa. Kalau guru bagaimana? Sama Bapak Ibu. Ketika saya dalam pikiran hanya tahu pernah sekilas tentang AI,
Ya Allah, kemarin terpecahkan itu apa sih? Ini dengan yang ada di samping saya, tutor sejawat, ya, memberikan sharing ke ibu. Ini loh Bu, Dharma AI itu seperti ini. Chat, apa lagi? Chat apa? Chat GPT itu ya, Chat GPT itu seperti ini. Akhirnya paham, itulah tantangan loh Bapak Ibu. Tantangan kita sebagai pendidik di era digital sekarang. Ya, ketika anak tahu aplikasi itu, kita harus lebih tahu dulu. Nah, tutor sejawat nih, ya, Neng Dwi, mungkin juga Bapak Ibu yang lain, Pak Dion misalnya, dan juga yang lain paham. Saya tahu Bapak Ibu yang di sini proaktif ya dengan kegiatan, dengan ilmu-ilmu yang baru itu. Ayo sharing, berikan informasi ini, sharing kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ya, jangan siswa nanti yang semuanya tahu tapi kita hanya sedikit Bapak Ibu guru yang tahu. Materi dengan mudahnya bisa kita dapat. Kemarin kita terkesima di Google Bapak Ibu. Google itu seolah-olah segalanya. Sekarang kalah itu dengan teknologi AI. Nah, kalau kita tidak mengikuti, ya Allah Bapak Ibu, itu tantangan dalam dunia pendidikan. Dan guru itu sebagai pembelajar sepanjang hayat itu betul saya rasakan. Saya sebagai PLT di SMA 6 Bapak itu tuh belajar Bapak Ibu, belajar. Karena di PSP 1 pun juga kompleks persoalan yang kita dapatkan. Yang saya temui banyak di PSP 1. Saya harus bisa memecahkan dengan tik itu. Jadi semata-mata saya di sana bukan hanya sebagai leader atau manajer, tapi juga berpraktik tentang kurikulum merdeka dengan segala persoalannya, tantangan pendidikan yang abad terkini itu seperti apa, ya Bapak Ibu. Inilah saya kira ya Bapak Ibu, ayo kita Bapak dan Ibu semuanya, saya kira tidak ada hambatan dan kendala belajar karena usia, ya Bu Iko, ya Bu Iko sayang, Bu Su, ya Bu Nunu, Bu Haja Ida, ya Bu Siti, Bu Endah, ya terus semangat, ya, jadi gitu. Tidak ada kendala, hambatan belajar karena usia. Bu saya udah senior dan itu Pak zaman dulu Bapak Ibu, ya itu ya. Jadi ini yang kami harapkan kepada Bapak dan Ibu semua. Ayo terus kita semangat mengupdate pengetahuan, ya, mengupdate informasi, dan yang muda, ayo ya tolong Bapak Ibu yang senior dampingi, ya, tutor sejawat tadi. Jika ada informasi yang baru, ayo kita sama-sama kita belajar, kita sharing, itu ya. Saya kira kita tidak akan merasa rendah ya Bapak Ibu. Maaf, saya yang sudah sepuh, yang sudah senior, saya tidak akan merasa rendah diri saya, harga diri saya ketika saya harus belajar dengan Bu Dwi misalnya, Bu Sofi, Bu Novi, Bu Tiwi, ya Bu Fiun. Ayo, malah saya, kenapa Bapak Ibu jujur? Kenapa saya dekat dengan yang muda? Saya suka dengan yang muda itu karena apa Bapak Ibu? Saya bisa belajar dengan cepat mereka. Saya bisa mengadopsi dan mengadaptasi ilmu-ilmu yang mereka punya. Itu ya. Bukan berarti terus meninggalkan yang enggak. Kita sama Bapak Ibu, enggak lah siapa bilang, ya. Enggak ya. Jadi kita seiring sejalan. Gini, yang senior ya, yang senior Bapak Ibu di depan, yang muda itu bukan di belakangnya, di sampingnya Bapak Ibu. Jadi kita seiring sejalan, kita akan sampai di tujuan dalam waktu dan kecepatan yang sama. Ini yang kita harapkan semuanya. Setuju Bapak Ibu? Iya. Pak Yus, ngantuk Pak? Iya. Betul ya Pak, sekarang ini ya Allah. Jamnya istirahat. Iya. Itu ya saya kira Bapak Ibu. Dari saya, semoga Bapak Ibu semuanya semangat. Satu lagi nih, daftar guru penggerak jika nanti di waktu-waktu dekat ini nanti dibuka. Ya saya harapkan SMA 10 harus sudah semakin banyak lagi. Ada satu pemecah telur
ya Bapak Ibu ayo ikuti yang lain. Ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Bahkan sekarang tidak ada batasan usia Bapak Ibu. Kalau dulu kan dibatasi usianya, sekarang tidak. Itu ya. Jadi Bapak Ibu semualah kita harus daftar guru penggerak ya, supaya kita akselerasi kita dalam mutu itu lebih cepat di SMA 10 ini. Itu saya kira Bu Muti dari saya dan Bapak Ibu semuanya. Bu Esti, terima kasih atas persiapannya ya sebagai narasumber pada hari ini. Nanti ayo bergilir ya, bergilir Bapak Ibu yang lain, ayo giliran di depan sharing ya, kita sharing yang Bapak Ibu ngerti, yang Bapak Ibu tahu apa, karena semua orang punya peluang ya, pengetahuan yang sama ya. Kita jangan hanya ngandelin ini nanti Bu Esti, Bu Dwi atau Bu Fiut, semuanya punya peluang ya Bapak Ibu untuk kita bisa berbagi. Itulah berbagi praktik baik. Itu saya kira dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Mukaroma atas sambutannya yang menjadi booster bagi kita untuk kegiatan di siang hari ini. Semangat ya Bapak Ibu. Baiklah, kita sampai pada akhir, yaitu paparan diseminasi oleh Ibu Dwi Asmarawati. Ya, saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di siang hari. Bahkan mungkin sudah mulai ngantuk-ngantuk ya Bapak Ibu ya. Betul. Gak apa-apa Bapak Ibu, mungkin ini menyampaikannya tidak banyak, padahal sebenarnya bisa sampai 2 jam materinya. Iya, nanti saya ya ini saya ringkas saja poin-poin pentingnya untuk Bapak Ibu, karena kan kita sekarang sudah mengembangkan budaya positif sekolah ya. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, kita tidak menerapkan kembali hukuman, tapi lebih ke restitusi. Nah, restitusi apa? Lebih ke komitmen. Untuk yang pertama, kalau kita lihat di sini pasti seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini konsep-konsepnya dan materinya itu sebenarnya tebal banget Bapak Ibu, sampai saya kaget juga. Kok ini materi banyak banget ya dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, karena ini memang materinya sangat penting untuk kita semua. Untuk disiplin positif ini ada juga motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir itu adalah cara menangani kita. Ada permasalahan di kelas, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu untuk guru penggerak. Sebelumnya memang saya sudah mengundang Bapak Ibu perwakilan, karena memang yang diundang tidak banyak. Dan untuk materinya, yang pertama itu adalah filosofi pemikiran KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, sampai ke budaya positif. Nah, ini materinya saling berkaitan sampai menghasilkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu masih mikir, ini apa sih maksudnya profil pelajar Pancasila? Jujur saya juga awalnya belum paham banget maksudnya gimana sih profil pelajar Pancasila. Tapi ternyata seorang guru harus memiliki peran atau nilainya sebagai guru. Mungkin kita sebutnya sebagai guru penggerak. Ya, nggak harus guru penggerak itu saya saja, tapi Bapak Ibu semua itu bisa kita bilang sebagai guru penggerak dengan menerapkan nilai-nilai yang ada. Yang pertama itu nilai berpihak pada murid. Makanya Bapak Ibu, mungkin kita tidak hanya fokus ke teacher center, tapi kita fokus juga ke anak-anak. Anak-anak itu mau mengembangkannya apa? Karena nggak semua anak-anak punya kemampuan untuk memecahkan masalah di dalam matematika, dalam fisika, kimia, tapi ternyata dia lebih suka di olahraga atau lebih suka lagi di bagian seni. Makanya banyak diskusi barang bermasalah ternyata bisa juga ke seni atau ke olahraga, karena memang mereka punya kemampuan di sana. Sehingga kita punya inovasi, punya kemandirian, refleksi, dan kolaboratif untuk bisa mengembangkan permasalahan yang ada. Jadi itu untuk nilai-nilai di guru penggerak. Nah, untuk filosofinya sebenarnya Bapak Ibu pasti sudah paham filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan Tutwuri Handayani. Nah, selain itu juga
untuk visi guru penggerak di sini, mungkin visi guru penggerak Bapak Ibu punya visinya sendiri untuk menciptakan apa? Kalau saya sebagai guru penggerak menciptakan mewujudkan murid yang cimi. Cimi itu apa? Cerdas, iman takwa, mandiri, dan inovatif. Jadi saya mengembangkan karakter 4 tersebut. Nah, di sini kita mempelajari tentang paradigma baru yang mana pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, saya juga sekarang lagi belajar tentang pembelajaran diferensiasi, bahkan nanti ada monitoring ke kelas juga. Nah, kalau sekarang saya lagi menyampaikan pemahaman ke Bapak Ibu lebih lanjut seperti apa sih disiplin positif itu. Nah, di sini ini memang diferensiasi itu berarti berbeda-beda, tapi kita paham ini untuk murid juga. Yang mana nanti tahap ini perkembangannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Intinya pasti kita akan menciptakan profil pelajar Pancasila. Yang mana yang pertama pasti kita fokus ke beriman bertakwa. Seperti itu. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kalau dari secara konsep yaitu pendekatan manajemen dan pengajaran yang menekankan pada hubungan yang baik dan saling menghormati antara guru dan murid, serta bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, saya juga membahas tentang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu mungkin pasti Bapak Ibu sudah tahu, ada saling menghormati, saling toleransi, saling komitmen, konsisten. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang di guru penggerak ada banyak yang dibahas. Nah, ini Bapak Ibu perbedaannya. Tadi kan kita tahu ya, perbedaan dari hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita lihat, ternyata hukuman itu termasuk ke dalam identitas gagal. Tapi kalau Bapak Ibu menerapkan konsekuensi dan restitusi, maka itu bisa dianggap sebagai sukses. Jadi kita bisa mengembangkan karakter anak itu dianggap sukses dengan menerapkan konsekuensi dan restitusi. Terus di sini contohnya, mungkin di sini ada hukuman itu bisa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang bisa jadi pilihan. Selain itu juga, mungkin di sini saya membahas tentang hukuman di bagian korban mendapatkan keadilan. Kalau di hukuman itu kan korban mendapatkan keadilan, tapi kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi kita tidak terlalu menindaklanjuti si korbannya kalau di hukuman. Tapi kalau misalnya di konsekuensi itu bisa diabaikan, tapi kalau misalnya di restitusi itu bisa mendapatkan ganti. Jadi kita nggak fokus ke korban, tapi kita fokus ke solusinya seperti apa. Selain itu juga ada lagi contohnya. Nah, ini untuk dampaknya kalau pada murid di hukuman, biasanya murid itu pasti bakal merasa bersalah, atau bisa juga marah, atau merasa asing kalau di hukuman. Jadi efek di hukuman ke anak ternyata seperti itu. Tapi kalau di konsekuensi, dia bisa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Sebenarnya memang lebih bagus kita menerapkan restitusi Bapak Ibu dibandingkan komitmen, konsekuensi. Konsekuensi. Jadi kita lebih fokus ke restitusi, karena di restitusi di sini murid atau anak itu tidak akan kehilangan waktu, dan juga di sini bisa fokus untuk bersemangat. Kalau tadi kan kalau hukuman ujung-ujungnya dia nggak semangat buat belajar, apalagi kalau saya misal menerapkan hukuman ke anak-anak buat lari. Ada anak-anak yang saya pengen lari aja, tapi kan lari itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah, bisa jadi terulang lagi. Makanya kita cari yang memang anak-anak itu fokusnya ke anak ya Bapak Ibu. Jadi bukan fokus ke kita yang kasih solusi, tapi anaknya apa, tapi sepakat sama kita gitu. Jadi di restitusi seperti itu. Nah, ini makanya di Bapak Ibu, restitusi itu dibuat oleh anak atau murid, bukan fokus kepada guru. Kalau dibuat guru, maka itu namanya hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, itu bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nggak nyaman, ini kayaknya nggak bisa, maka kita bisa ke konsekuensi. Karena konsekuensi masuk ke sukses gitu. Jadi masih ada tengah-tengahnya. Karena pasti kita juga seorang guru kadang gregetan gitu kan menghadapi anak-anak yang banyak problematikanya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini masuknya ke motivasi eksternal, jadi dari luar, dan juga mendapatkan imbalan. Ini mungkin banyak ya Bapak Ibu yang kita lakukan, termasuk saya juga. Kadang saya ingin menghindari ketidaknyamanan. Saya ikut pelatihan gara-gara biar saya menghindari ketidaknyamanan. Tapi di satu sisi itu hanya buat motivasi eksternal, tidak dari dalam diri. Sehingga yang di dalam diri itu lebih menjadi yang diinginkan, yang poin terakhir. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita harus mengembangkan nilai yang paling terakhir ini Bapak Ibu, untuk mengembangkan motivasi internal. Karena kebanyakan kita fokusnya ke eksternal. Sedangkan eksternal itu tidak bisa langsung menyelesaikan masalah. Kalau internal bisa pelan-pelan anak berubah karakternya. Walaupun tapi Bapak Ibu nggak langsung instan. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar di manusia. Jadi yang pertama itu bertahan hidup. Pasti Bapak Ibu, kita hidup itu ya pasti untuk bertahan dengan menghadapi segala cobaannya. Sehingga di sini untuk kebutuhannya bersifat fisiologis. Misalnya untuk sehat berarti gimana caranya kita memposisikan diri kita tuh kuat. Terus juga rumah untuk melindungi kita dari hujan atau untuk istirahat, dan juga untuk makanan. Nah, terus juga yang kedua ada kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang dan rasa diterima ini dia memiliki hubungan dan koneksi sosial untuk memberi dan menerima kasih dan kebutuhan. Jadi saling saling menerima untuk memberikan kasih sayangnya. Terus juga ada penguasaan. Untuk penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi terampil, presentasi, dan memiliki harga diri. Kayaknya udah mulai ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya materinya memang agak banyak banget, apalagi pas lagi didiskusikan banyak. Iya, lebih banyak, bukan agak banyak ya, sudah banyak materinya. Tapi memang ini keterkaitannya satu sama lain ada Bapak Ibu. Jadi ada kebebasan dan kesenangan. Nah, terus ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang mungkin Bapak Ibu posisinya ada di gagal atau di sukses. Yang sukses itu adanya di posisi sebagai manajer. Nah, kalau yang gagal itu sebagai penghukum. Jadi penghukum ini ya Bapak Ibu yang tadi saya bilang, masuknya ke hukuman, Bapak Ibu ngasih hukuman. Nah, tapi kita harusnya di disiplin positif ini kita harus sebagai manajer. Contohnya, nah ini Bapak Ibu bisa melihat ternyata identitas gagal yang sebagai negatif ini itu ada 2, penghukum sama pembuat merasa bersalah. Kadang kita secara nggak sadar langsung menjudge anak kalau dia itu salah, padahal kita belum cari tahu dulu kenapa sih ini anak salah. Kan kita sudah terbiasa Bapak Ibu, sudah terbiasa untuk ya udah kasih aja hukuman biar nggak ribet seperti itu. Ya, jadi di sini penghukum ini guru. Ini saya ngambilnya kasusnya guru ya Bapak Ibu, tidak murid, karena ini kita kondisinya lagi jadi guru. Dia di sini penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Saya juga kadang posisi suka nggak sadar kalau menyindir, padahal maksudnya kita nyemangatin. Nah, ini salah Bapak Ibu karena posisinya penghukum. Terus juga pembuat merasa bersalah. Nah, ini contohnya berceramah. Jadi kita ceramahin terus anaknya sampai iya, ceramahnya bukan ceramah ini, beda lagi Bu Juju. Ini ceramahnya ceramah tentang anak gitu kan. Ini kamu gimana sih kok salah gitu kan, panjang kali lebar dijelasin. Tapi kalau misalnya kita sebagai teman, itu maka bisa juga sebagai identitas sukses. Terus di sini kalau sebagai teman itu kan kita membuat alasan untuk murid-muridnya. Dalam artian kita belum tahu ini benar atau salah, maka kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau, nah pemantau ini menghitung dan mengukur bagaimana kemampuan anak ini. Nah, kalau manajer di sini mengajukan pertanyaan Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan. Jadi kita tidak menjudge atau tidak memutuskan anak ini salah, tapi kita bertanya, kenapa kamu melakukan seperti itu? Apa yang membuat kalian yakin kalau itu salah atau itu benar? Gitu. Makanya ini kita posisinya harus sebagai manajer, yang mana di sana ada kontrol diri, Bapak Ibu. Makanya saya semenjak sebagai guru penggerak harus mengontrol diri saya biar tidak banyak emosi gitu kan. Karena wajar manusia itu pasti kadang nggak bisa mengontrol dirinya. Makanya di sini kita harus belajar untuk memotivasi atau membangun motivasi intrinsik anak.
contohnya Bapak Ibu, contohnya kalau Bapak Ibu jadi penghukum, Bapak Ibu jadi pembuat atau teman, pemantau dan manajer. Nah, saya kasih contoh aja mungkin sebagai manajer ya Bapak Ibu, karena saya menyarankan Bapak Ibu sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Karena ini jujur kita kan sekarang masuk ke sekolah penggerak ya Bapak Ibu, dan sudah masuk ke kurikulum yang mana kita menerapkan budaya positif. Apalagi di PMM juga ada materi tentang budaya positif. Walaupun mungkin materinya beda-beda Bapak Ibu, ada yang bikin kesepakatan kelas, ada yang kayak saya diseminasi untuk budaya positif. Nah, saya bikin dua-duanya Bapak Ibu, gitu, biar punya pengalaman lebih baik lagi. Nah, selanjutnya contoh yang lain ada hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menerapkan sebagai penghukum, maka nanti bisa jadi pendendam. Anak akan dendam gurunya. Makanya banyak yang diomongin gurunya tuh galak, killer, nyebelin gitu kan. Karena posisinya anak tidak terima, makanya menyalahkan orang lain. Nah, selanjutnya kalau pembuat merasa bersalah, dia menyangkal bohong atau menyembunyikan. Terus juga kalau sebagai teman itu bisa menghasilkan ketergantungan. Jadi anak bisa jadi tidak bisa jauh dari kita, apa-apa cerita sama kita. Terus juga sebagai pemantau. Nah, pemantau ini bisa untuk mengawasi. Dan yang terakhir itu manajer. Nah, ini Bapak Ibu untuk menguatkan karakter atau watak anak. Selanjutnya ini Bapak Ibu yang saya sarankan. Jadi posisi kontrol restitusi ini kan memang membuat kesepakatan bersama untuk memperbaiki apa sih yang salah, apa sih yang kurang dengan restitusi. Nah, di sini sebagai manajer, guru itu perlu membuat sesuatu bersama murid dan saling bertanggung jawab untuk mendukung agar kita bisa menemukan solusi. Terus juga ini sebagai restitusi ya yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi anak tidak dituntun terus-terusan, tapi anak bisa punya solusinya sendiri. Kadang kan kita secara nggak sadar, yaudah kamu ngelakuin ini aja ya, kerjain tugas ini ya, kamu jawab soal ini ya. Nah, itu harusnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih kesempatan ke anak mau mengerjakan apa. Tapi setidaknya sepakat. Kadang kan anak suka menyepelein ya Bapak Ibu, udah Bu saya pengennya ini aja gitu. Tapi mungkin ada saatnya kita bisa menerapkan itu, tapi ada juga saatnya memiliki kesepakatan bersama. Oh, kalau kamu bisa seperti itu, berarti besok-besok kamu akan melakukan seperti itu lagi. Jadi anak gak jerak gitu kan untuk melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melakukan pengimbasan atau diseminasinya ke kelas, Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau kemarin saya menerapkannya di kelas. Kalau di kelas, di sini guru memiliki peran untuk membentuk keyakinan sekolah berdasarkan kesepakatan. Jadi yang melakukan ini tidak hanya wali kelas, tapi guru pengajar juga bisa dengan ditandatangani atau dengan diawasi wali kelas. Jadi Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa terbantu nih dengan guru pelajarannya. Karena guru pelajaran kan yang selalu standby mengajar mereka dalam tiap minggunya. Kalau wali kelas kan belum tentu seperti itu. Jadi ini bisa membentuk keyakinan atau sepakat bersama. Terus di sini keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang mudah diingat dan dipahami. Contohnya, kalau kita biasa bilang jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu konotasinya negatif. Tapi lebih baik kita konotasi positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu positif. Jangan pakai kata jangan pakai kata tidak. Karena kalau pakai kata jangan dan tidak, anak pasti bakal buang sampah sembarangannya. Karena di pikiran kita itu kalau kata jangan, kata tidak kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita pakai kata positif. Kayak misalnya jangan datang terlambat, maka ganti datanglah tepat waktu atau datang 10 menit sebelum waktunya. Seperti itu. Itu jadi kesepakatan kelas bersama Bapak Ibu untuk wali kelas nantinya. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir materi saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Ya, jadi ini materi yang terakhir. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan anak, jadi sebelum ke BK kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu kita bisa menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini guru berperan sebagai manajer untuk menggunakan segitiga restitusi. Dan ini bisa diterapkan juga ke keluarga seperti itu, tidak hanya di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini jadi kayak anak berbuat salah itu wajar. Maka itu posisinya di menstabilkan identitas. Karena itu semua sebagai proses pembelajaran. Karena jujur kayak saya juga di sini pertama kali presentasi atau menjelaskan ke Bapak Ibu juga pasti masih ada kekurangannya gitu kan. Karena manusia itu tidak sempurna. Pasti ada pembelajaran yang kita berproses untuk menuju yang terbaik. Terus ini juga menggeser identitas gagal menjadi sukses. Padahal mungkin di pikiran kita ini tuh gagal loh anak ngelakuin seperti ini. Padahal sebenarnya ini kita bisa arahkan ke yang sukses. Dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi ini. Sehingga yang kedua, di sini validasi tindakan yang salah. Jadi validasi ini untuk menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang mana yang tadinya nggak ada solusi, ya akan ada jadi solusinya. Terus juga di sini mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid, sehingga anak tidak akan merasa ini wali kelasnya kok nggak ngasih solusi apa-apa, atau gurunya kok kayaknya main kasih hukuman aja. Jadi di sini kita bisa memvalidasi apa sih yang kenapa sih salah, kenapa sih anak ini jarang masuk. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah di sini menanyakan keyakinan itu kita memastikan apakah kamu yakin, apakah kamu bisa memperbaiki solusi ini, sehingga di sini kita berikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa kasih pertanyaan-pertanyaan biar anak mikir, oh solusinya begini loh Bu, saya mau berubah dengan cara seperti ini. Dan akan memunculkan motivasi intrinsik, karena memang gak gampang Bapak Ibu untuk menciptakan motivasi intrinsik pada anak, karena kita motivasinya intrinsik, kasih penghargaan, kasih hadiah yang ternyata belum tentu itu bisa berubah. Yang bisa berubah hanya dari intrinsik seperti itu. Nah ini saya punya contoh Bapak Ibu, ini saya sudah terapkan, bukan terapkan sih, maksudnya ini contoh saja buat Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di sini ada kasus Farhan tidak terima tugas pekerjaannya dicontek oleh temannya, sehingga ia marah mengebrak bukunya ke meja temannya. Gitu. Biasanya kan banyak yang nggak suka atau marah-marah gitu kan. Nah ini kasusnya, contohnya seperti ini. Nah saya kasih video. Ulangi. Makanya disimak. Oh kita sini gebrak bisa gebrak. Nurani majak terus gebrak. Nuraninya digebrak. Ya jadi gini Bapak Ibu, biasanya kita menemukan di kelas ada anak yang nggak terima kalau dia nyontek temannya, sehingga dia marah-marah emosi. Ya Bu Nurani kasih contohnya gitu kan, kenapa malah nyontek gitu kan. Tapi kalau di saya bikin percakapan sih Bapak Ibu, percakapan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Sebentar ya Bapak Ibu, di next dulu bentar. Siapa itu? Siapa? Ya, ini Farhan. Ayo Bapak Ibu, sebentar suaranya. Gak mirip yang pekan Mac ya? Nur. Siapa sih dia? Nah ini ceritanya saya lagi bertanya Bapak Ibu, kenapa kamu marah-marah? Nggak kedengaran ya Bapak Ibu ya percakapannya ya? Udah pakai bahasa. Bahasa Inggris. Oke. Tiau. Tapi lokasinya sih oke. Kalau nggak gini Bapak Ibu, saya jelasin ya Bapak Ibu. Ini umpan balik dari anak. Jadi tanggapan. Kenalkan nama saya Farhan dari kelas 11 dulu. Saya senang sekali dapat
Mungkin memang di sini untuk menerapkan budaya positif itu pelan-pelan kita coba terapkan bersama. Mungkin saya bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sambil bertanya juga, karena kan saya juga kondisinya sampai Desember akan dilihat gitu kan, kira-kira perubahannya seperti apa sih, dan saya mohon kerjasamanya ke Bapak Ibu semua. Kalau saya mungkin banyak minta tolongnya atau banyak bertanya seperti itu. Iya Bu Melani, mohon maaf Farhan, emang sebelumnya juga saya minta tolong. Emang ini kasusnya bukan beneran ya Bapak Ibu, hanya rekayasa saja. Contoh saja kalau ada kasus seperti ini gimana sih step by stepnya. Dan ini tidak harus berurut ya Bapak Ibu, atau kalau cuma bisa 1-2 saja juga nggak apa-apa. Kan tadi ada 3 yang bisa kita terapkan. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Oh ya boleh Bu Tua. Cukup saya. Pada ngejar set. Ya terima kasih. Rasanya kalau semua guru yang mengajar menerapkan seperti ini, aduh senang sekali ya kita berada di sekolah ini. Benar-benar sekolah ramah anak. Tapi kenyataannya, ya, kalau kita lihat di lapangan anak-anak sedikit ngomong, Bu takut poin, Bu takut poin, karena seperti ditakut-takuti. Nah, bagaimana ini tanggapannya? Itu aja. Terima kasih. Ya Bu Roto, terima kasih Bu Roto. Jujur memang anak-anak pasti rata-rata takut poin atau takut gurunya nih, guru ini yang masuk ke kelas gitu kan. Makanya kita buat kesepakatan bersama Bapak Ibu. Mungkin yang kurang, kita belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Dalam artian murid ini maunya apa? Kalau salah berarti kamu harus bisa menerima konsekuensinya. Sehingga iya betul, sehingga kita harus bisa sepakat. Karena memang yang mereka takuti kan poin. Karena poin itu kan berefek kepada kalau lebih dari 30 langsung dipanggil orang tuanya. Itu kan untuk sekolah ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya sebagai guru, karena emang posisinya kita coba sebagai guru dulu gitu kan. Sebagai guru kalau udah tahu kondisi seperti ini, kalau kita sepakat ya Bapak Ibu. Karena jujur kalau saya sendiri pasti tidak akan bisa. Betul. Ya dibuat kesepakatan bersama. Jadi gak hanya dari guru, tapi sekolah juga bisa saling bekerja sama. Mungkin karena kita kurangnya di sini kerja sama satu sama lain. Gitu. Kayak contoh baju keluar, kan mungkin sudah sering kan bajunya keluar. Tapi ada guru yang melongos begitu aja. Makanya Bapak Ibu, mungkin kita pelan-pelan apa yang banyak dilakukan anak, kan contoh anak yang dilakukan itu mereka suka main di lapangan. Gitu. Maka kita sebagai guru ada baiknya walaupun kita bukan guru kesiswaan, bukan guru piket ataupun guru yang memang tidak mengajar, kita pelan-pelan Bapak Ibu untuk mengingatkan seperti itu. Karena memang sebagai guru itu tidak Tidak gampang. ya tidak mudah gitu untuk bisa menerapkan budaya positif terutama. Apalagi kan kita kayak ramah banget gitu kan Bapak Ibu. Karena memang kontrol diri yang penting di sini. Kalau kita punya kontrol diri, anak pun pasti akan paham. Oh ini tuh Bu Dwi tuh udah sabar banget loh gitu kan. Dan anak pun insya Allah akan pelan-pelan mengerti. Walaupun memang nggak langsung instan. Karena biasanya kita pengen instan Bapak Ibu. Kan udah biasa ya kalau pesan makan langsung GoFood gitu kan. Jadi nggak nunggu lagi, nggak usah masak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan menerapkan yang memang ke arah positif, maka anak pun akan bisa ngikut Bapak Ibu. Gitu Bu Rotwa. Walaupun saya masih meraba-raba gitu kan Bu. Ada lagi Bu Rotwa atau Bapak Ibu yang lain? Karena memang budaya positif itu tidak gampang kalau, tapi harus semua Bapak Ibu bisa membantu untuk mengarahkan anak-anak dan mengingatkan. Ayo Ibu Bapak yang lain yang dipersilakan pertanyaannya. Kalau nggak ada, Pertanyaannya lagi dipikirin.
Harusnya nggak bisa kameranya Bu. Tentang rahasia gitu tahu. Kalau nggak ada saya lanjut ke materi berikutnya Bu. Kalau tidak ada. Sebat ikan gabus. Cakep kan. Yang saya bilang cakep sudah diteruskan oleh Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini ya para narasumber Bu Dwi, Bu Esti dan teman-teman Kombel ya, Bu Piut, Bu Neni. Ya alhamdulillah ya hari ini kita telah melakukan yaitu untuk praktik baik desiminasi hari ini untuk Bu Dwi dan Bu Esti, dan mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah hadir. Inilah perlunya kita saling mendukung yaitu untuk kegiatan teman-teman kita, karena di tahun-tahun depan, tahun-tahun selanjutnya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa memberikan desiminasi untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi kita semua. Ya, nah Bapak Ibu yang saya hormati, tadi mengenai tentang kesulitan belajar, tentunya banyak kita temui di lapangan, dan juga masalah tadi restitusi tadi ya Bu itu ya. Nah ternyata kita pun juga sering sudah melakukan, cuman selama ini ya tentunya kita tidak menyadari bahwa itu semuanya ternyata di PMM, di guru penggerak pun menjadi materi inti ya. Nah itulah tujuannya untuk sekolah penggerak, yaitu menuju ke ramah anak ya, agar siswa itu tidak merasa dihukum tetapi secara mandiri bisa bertanggung jawab ya. Nah dengan apa? Melakukan kesepakatan di awal, dan hampir semua, mungkin seluruhnya kita di awal sebelum melakukan pembelajaran sudah melaksanakan kesepakatan awal, dan kesepakatan ini terus kita lakukan. Mungkin kita akan memberikan materi yang baru atau akan melaksanakan penilaian asesmen, maka kita bisa mengulang kembali tentang kesepakatan tersebut, sehingga untuk membawa anak tadi ya, kita kedepannya jangan sampai anak itu dendam pada guru, dan kita akan menghilangkanlah mungkin kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di sekolah kita yang tadi tidak positif atau kurang positif, akan menjadi semuanya adalah berperan positif sehingga menuju kesuksesan peserta didik yang kita perjuangkan untuk cita-cita mereka nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya juga ikut ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan amal ibadah juga akan menambah pengalaman kita dan kompetensi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.